teman-teman semuanya, lanjut lagi episode 10 Forecasting Love and Weather. Episode kali ini melodramanya dapat banget guys. Episode ini diawali Ibu Hakyung mulai tertarik dengan kemapanan Sukho. Bu Hakyung juga kaget melihat Siwoo bisa buka pintu apartemen putrinya. Gawat nih. Terus Pak juga kebetulan keluar. Wah, lengkap sekali nih. Sementara itu, Hakyung masih galau di kantor. Langsung disuruh pulang sama Siwoo. Siwoo dan Pak udah disidang nih sama Ibu Hakyung. Lucu banget. Tapi ujung-ujungnya Bu Hakyung bertanya tentang Sukho. Siwoo udah paham kalau Bu Hakyung menyukai Sukho. Siwoo sengaja bilang kalau Sukho itu terlalu tua untuk putrinya. Setelah Hakyung datang, dia pun kena ceramahi sama ibunya. Ibunya panik karena putrinya belum nikah-nikah, malah tinggal serumah dengan dua laki-laki. Sampai mau cari taksi pun ibunya masih ngomel-ngomel. Pak juga merasa kalau Bu Hakyung menyukai Sukho. Siwoo langsung gak setuju. Ujung-ujungnya mereka debat apakah Sukho dan Hakyung itu serasi. Siwoo makin cemburu dong, jadi lemes guys. Tanpa lama-lama memendam, Hakyung langsung menanyakan alasan Siwoo yang tidak mau menikah. Ini intinya alasannya karena masa lalu keluarganya juga. Jadi dia berpikir kalau keluarga itu adalah beban. Tapi kasihan juga Hakyung. Ujung dari sebuah hubungan kan menikah. Malam ini mereka berdua jadi gak bisa tidur mikirin itu. Kijun baru tahu kalau tas yang dibeli Yujin kemarin adalah kado untuk ibunya. Dan sekarang ibunya sangat senang sama Yujin, walaupun sebelumnya suka membandingkan dengan Hakyung. Pinter juga Yujin ambil hati mertua. Sampai rumah, Kijun langsung minta maaf, udah salah paham ke istrinya. Lagian apa-apa nanya dulu Kijun, jangan langsung marah-marah. Akhirnya hubungan mereka pun membaik. Esoknya Pak mengira kalau Hakyung gak bisa tidur gara-gara mereka. Jadi gak enak nih Pak Saat nonton televisi, tiba-tiba yang muncul seputar pernikahan dan kelahiran anak. Mereka berdua jadi kaku dan canggung. Siwoo sengaja berdiri di antara Hakyung dan Sukho. Masih terbakar cemburu guys. Sujin makin sering melihat Siwoo dan Hakyung curi-curi pandang. Sujin mau bergosip dengan Bu Oh, tapi Bu Oh-nya gagal fokus karena kurang tidur. Sujin dan Hakyung jadi kasihan melihat Bu Oh sebagai istri yang sedang berjuang sendiri. Setelah rapat selesai, tiba-tiba Hakyung mengajak Kijun bicara berdua. Dan pertanyaan Hakyung ini benar-benar mengejutkan. Kijun pun menceritakan bagaimana rasanya setelah menikah. Intinya pernikahan itu tidak semuanya indah, harus banyak-banyak sabar dan saling pengertian. Hakyung sengaja cari tahu tentang ini karena dia penasaran kenapa Siwoo bisa berpikir pernikahan itu beban. Senior Yujin tiba-tiba datang ke kantor BMKG. Seniornya ini mau cari-cari berita hot. Sepertinya akan ada berita besar nanti ya guys. Gerak-gerik senior ini meresahkan reporter yang ada di BMKG. Akhirnya Yujin mengajak dia mengobrol di kantin. Sebenarnya dia adalah reporter lokal, mungkin kekurangan berita ya. Yujin mengusirnya dengan cara halus. Dia sama aja kayak mengambil lapak Yujin. Ternyata senior ini dikenal sebagai si pembacok, karena setiap beritanya bisa membuat orang dipecat. Wih, sadis ya. Setelah mengusir senior ini pergi, Yujin papasan sama Siwoo. Kemudian Siwoo penasaran bagaimana perasaan Yujin saat mendengarkannya tidak mau menikah. Ternyata gara-gara inilah Yujin lelah sama hubungan mereka, tanpa tujuan. Dan kebetulan dia juga ketemu Kijun saat itu. Siwoo jadi takut perasaan Hakyung akan berubah padanya. Bu Oh salah input data, efek gak bisa tidur nih. Tapi sayangnya data itu sudah terupload selama 5 menit di sistem informasi. Para reporter juga udah melihatnya. Wah, sepertinya senior Yujin ini akan buat berita dari data error ini. Kasihan ya Bu Oh. Suaminya pendidikan, banyak pikiran, kurang tidur, akhirnya lengah dalam kerja. Bisa fatal nih resikonya. Hakyung mencoba menenangkannya sebagai kepala tim.
Malah Hakyung dapat saran dari Bu Oh untuk tidak menikah dulu. Mungkin ini karena posisi Bu Oh sekarang lelah dengan rumah tangganya. Ekonominya juga pas-pasan. Kalau begini, Hakyung makin ragu nih buat nikah. Terus ada anak Pak yang lagi studi lapangan di kantor BMKG. Pak senang banget nih. Putrinya juga mulai paham bagaimana sulitnya pekerjaan ayahnya. Tapi istri Pak malah gak suka akibat salah paham yang sama Hakyung guys. Pulang kerja, Pak juga masih senyum-senyum bahagia. Bahkan dia kasih saran ke Siwoo untuk menikah dan merasakan betapa bahagianya punya seorang anak. Baru sebentar bahagianya, sekarang Pak udah pusing lagi karena istrinya membatasi putri mereka untuk datang ke BMKG. Waduh. Sebelumnya, Bu Hakyung ada rencana buat kimchi yang banyak. Sekalian mau basa-basi ke apartemen Sukho. Taekyung disuruh kasih kimchi, terus cari tahu tentang Sukho. Dan ibunya menunggu di bawah. Ada Siwoo nih. Setelah masuk ke apartemen Hakyung, ibunya keceplosan lagi nungguin Taekyung. Sementara itu, Sukho udah kesel banget. Dia paling anti ada tamu seperti ini. Nah, Taekyung terharu. Ternyata bukunya dibeli juga sama Sukho. Wah. Akhirnya cerita-cerita deh mereka tentang binatang. Makin dekat nih ceritanya. Sukho memang cocok deh ke Taekyung. Cie. Hakyung naik darah. Dia merasa gak enak sama Sukho. Singkat cerita, Hakyung memutuskan tidak akan menikah dengan siapapun. Wah, keputusan yang mengagetkan ya guys. Siwoo pun gak nyangka, apalagi ibunya, sampai pulang masih kepikiran. Bahkan ibunya menyalahkan dirinya mungkin karena desakannya. Tapi ini semua karena Siwoo dan orang-orang yang sedang mengalami kesulitan dalam pernikahan yang dilihat Hakyung. Padahal tidak semua pernikahan seperti itu. Malam ini mereka bertiga tidak bisa tidur. Besoknya setelah mereka rapat, mereka baru baca ada berita tentang data error. Jadi masalah besar guys. Bu Oh udah takut akan dipecat. Di samping itu, Yujin langsung telepon seniornya, terus dipanggil sama Kijun. Tanpa minta penjelasan, Kijun langsung menuduh Yujin yang membuat berita itu. Akhirnya mereka yang berantem. Nah, Pak Go memarahi Hakyung yang tidak melaporkan kejadian data error ini. Ini memang salah Bu Oh, tapi Hakyung juga salah guys, tidak melaporkan ke Pak Go. Terus Pak Go juga menyuruh Hakyung untuk memilih satu anggotanya yang akan ditempatkan di Pulau Jeju. Entah apa yang dipikirkan Hakyung saat itu, tapi dari semua anggotanya dia malah memilih Siwoo untuk ke pusat topan Jeju. Apakah perasaan Hakyung mulai memudar karena hubungan mereka tidak akan ke jenjang pernikahan? Sementara itu, Yujin juga ingin tinggal terpisah dulu. Dia gak tahan sama Kijun yang tidak pernah mempercayainya. Terjadilah cekcok. Kali ini episodenya buat terharu guys. Hubungan mereka berempat kacau balau. Terlepas dari perselingkuhannya, hubungan mereka ini banyak kasih pelajaran tentang saling percaya dan bentuk keseriusan dalam hubungan. Apa yang akan terjadi selanjutnya kita akan saksikan di episode 11. Thank you for watching and see you on next video. Bye bye.